Pemirsa, dua orang TKI asal Jawa Timur dinyatakan suspek Ebola. Keduanya baru pulang dari Liberia, negara dengan endemi virus Ebola. Sejauh ini kedua pasien baru dinyatakan positif malaria. Namun untuk memastikan apakah kedua pasien itu terjangkit Ebola atau tidak, baru diketahui 8 hari kemudian. Lalu bagaimana antisipasi pemerintah terkait wabah Ebola yang mematikan itu? Sudah hadir di studio kemudian pengamat kesehatan Bapak Marius Wijayarta. Dan nanti juga kita akan menghadirkan satu narasumber lagi, Pak Chandra Yoga Aditama. Baik, terima kasih Pak Marius sudah hadir di Prime Time Talk pada hari ini. Pak Marius, kita bicara dulu secara garis besar tentang Ebola. Ini adalah suatu virus yang kali ini menakutkan dunia, begitu ya Pak ya? Betul, itu lagi happening sekarang. Nah, melihat bahwa ada kasus TKI asal Madiun, maksud kami TKI di Madiun yang terjangkit virus tersebut. Seberapa besar sih sebenarnya potensi virus Ebola ini masuk ke setiap negara dengan pengawasan yang saat ini sudah sangat ketat begitu dilakukan? Jadi terus terang bisa saja, banyak juga bisa ya. Apalagi Indonesia terlalu luas ya. Dan pejabat di sini kan mengatakan selalu, oh nggak mungkin masuk ke Indonesia. Itu yang saya sangat-sangat saya khawatirkan, statement-statement ini. Segera stop statement itu ya. Indonesia kan terlalu luas. Lalu lintas manusia juga terlalu banyak ya. Selama ini kan yang diawasi yang setelah melaksanakan ibadah haji ya. Padahal kan ada TKI. Bukan juga, ini ada orang bisnis ya. Yang dari luar negeri begitu ya Pak ya? Dari luar negeri juga ada. Terus dari orang Afrika sendiri bisnis ini juga ada. Orang Indonesia juga yang bisnis ke Afrika juga ada. Ya. Ini harus diperhatikan secara nasional. Jadi pengawasannya harus ketat. Ya. Jangan belum apa-apa sudah mengatakan negatif, terus dilepas begitu aja. Kalau menurut WHO ya, itu kan ada pengawasan yang 21 hari. Ya setelah ABCD-nya segala macam. Mungkin nanti kalau Prof. Chandra, karena beliau itu salah satu tim dari WHO ya. Nah, jadi saya juga kadang-kadang mempertanyakan. Saya tahu ada beberapa kasus, namanya kita sebetulnya saya juga dokter, suspek kemungkinan. Ya di sini kan juga biasanya kalau di Afrika sebetulnya kan mirip-mirip demam berdarah atau demamnya orang Afrika ya. Dan biasanya kan kadang-kadang yang positif kalau nggak malaria, mirip-mirip demam berdarah, ya. Nah, jadi ini gejalanya mirip-mirip itu. Jadi kadang pada awal itu masih belum bisa teridentifikasi begitu ya Pak ya? Makanya masih ada dugaan penyakit lain. Secara medis betul. Baik. Ya. Cuman di sini masalahnya jangan sampai nanti orang mau diduga suspek, apalagi kalau asli dari Afrika, ya, terus dia minta pulang paksa. Itu harusnya nggak bisa karena nggak bisa, baik, karena paling tidak observasi 21 hari. Oke, kita ada tayangan grafik dulu terkait dengan fakta Ebola sendiri. Ya, ini ada grafik penularan Ebola. Kita tahu ada sejumlah daerah-daerah yang kemudian menjadi daerah penyebaran Ebola. Hindari daerah yang diketahui sebagai pusat awal wabah Ebola terjadi. Kemudian cuci tangan sesering mungkin. Hindari daging hewan liar dari negara berkembang, terus kontak fisik dengan orang yang terinfeksi, mengikuti prosedur pengendalian infeksi, dan tidak sembarangan menangani mayat korban Ebola. Faktanya Ebola ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Ebola. Ebola sudah teridentifikasi sejak tahun 1976, sudah cukup lama begini ya, begitu ya Pak ya. Kemudian juga pertama kali ditemukan di Sudan, Kongo, dan Afrika. Gejala Ebola antara lain demam, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, biasanya juga diikuti dengan mual, muntah, dan diare, serta menurunnya fungsi liver dan ginjal. Dan pada saat itu beberapa orang mulai mengalami masalah pendarahan. Tapi awalnya mungkin penyakit demam, sakit tenggorokan, nyeri otot itu hal-hal yang... Iya benar sekali. Kemudian juga kita lihat tayangan berikutnya lagi, kalau masih ada. Ini penularan Ebola, kontak dengan darah atau cairan tubuh hewan yang terinfeksi. Biasanya monyet atau kelelawar, kemudian juga penyebaran lewat udara belum pernah tercatat dalam lingkungan alami. Kemudian bila menginfeksi manusia, Ebola dapat menyebar pada orang-orang. Dan tadi sudah sempat kita sampaikan juga terkait dengan penularan Ebola dari daerah yang diketahui sebagai baik, hindari kontak fisik dengan orang yang terinfeksi, ikut prosedur pengendalian infeksi, kemudian juga jangan sembarangan menangani mayat korban Ebola. Yang pada faktanya ini sudah cukup banyak kemudian ya Pak ya terjangkit di beberapa warga di negara-negara lain. Kita ke negara-negara tersebut dulu. Kalau kita melihat Sierra Leone, terus juga ada Liberia, Guinea, di sana
perkembangan atau penyebaran virus tersebut sudah sangat masif begitu ya, Betul, Pak ya? iya. Karena mungkin apakah ini disebabkan karena apa, Pak? Penanganannya di sana yang kurang atau alat kesehatan yang memang tidak memadai? Karena virus sampai sekarang kan belum ada obat. Kalau di kedokteran ya, penyebab penyakit kan karena bisa bakteri atau kuman, Iya. ya, virus. Ya. Kalau bakteri kuman dindingnya tipis, gampang ditembus obat. Kalau virus apapun namanya virus, judulnya virus, itu sulit ditembus oleh obat. Oke. Biasanya kalau kita menderita penyakit karena virus, daya tahan tubuh lah kita tingkatkan, imunitas kita tingkatkan. Kalau di negara-negara tersebut memang langkah preventifnya masih kurang ya, Pak ya? Kalau melihatnya bagaimana? Kita lihat juga situasi kondisi dari negara itu, Iya. ya, bagaimana daya tahan tubuh mereka. Ya, kita bukan mengecilkan saudara-saudara kita di daerah Afrika. Ya, Ya. Nah ini juga penting juga. Jadi untuk mencegah salah satu jalannya karena virusnya sampai sekarang belum ada obatnya. Nggak tahu nanti setahun, 2 tahun atau 10 tahun bisa ketemu. Kita nggak tahu. Tapi sampai detik ini pengobatan virus itu biasanya dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh masyarakat maupun juga warga negara, iya. begitu ya. Baik, Anda katakan tadi bahwa dari kementerian dan juga pemerintah sejauh ini masih optimis bahwa penyakit itu atau virus itu tidak mungkin masuk ke Indonesia, begitu. Anda melihat pemerintah yang sebelumnya dan juga saat sekarang masih menggampangkan kemudian virus tersebut, begitu Pak? Ya. Jadi begini ya, kalau kita lihat berdasarkan undang-undangnya dulu, ya, konstitusi ya, Undang-Undang Indonesia masalah wabah, Undang-Undang nomor 4 1984, udah lama ya? Sudah sangat lama. Udah expired kalau menurut saya. Oke. Ya. Di sana masih yang disebut itu masalah penyakit kencing tikus, pes, segala macam. Oke, ya. penyakit-penyakit yang sudah lama expired lah. masih Ya. ada, oke. Dan itu tidak pernah diperbaiki, sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Dan di situ aja antara kapan disebut KLB, kejadian luar biasa, kapan disebut wabah. Ya. Kalau KLB, pejabat yang bersangkutan tidak bisa dihukum, pidana maupun perdata. Tapi kalau udah wabah, ya itu bisa dihukum. Dihukum Jadi dalam hal apa ini Pak maksudnya? peraturan perundang-undangnya. Oh, oke. Jadi dia jangan sampai dong, masa dia mengatakan ini sudah wabah, ya. Terus nanti dia kena dia sendiri dong sebagai pejabat. Nah, makanya yang baru ini kita sudah selesai membuat naskah akademiknya, undang-undang wabah yang baru, ya. Saya mengusulkan usulan saya diterima juga dengan tim, ya. Yang buat adalah BPHN, Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Untuk yang baru ini, naskah akademik yang kita buat, ya, kita melihat ada 3 komponen. Ya. Waktu mereka bilang, ini terlalu Poin-poin jauh apa Marius, saja itu, ya, Pak? yaitu termasuk nuklir, ya, biologik, ya, termasuk bakteri segala macam di sini nih. Satu lagi chemistry, kimia. Oke. Karena dunia sudah seperti itu. Kita juga harus buat undang-undang seperti itu dong. Nah, Ini maksudnya 3 poin tersebut adalah yang bisa salah satu- menyebabkan terjadi wabah. Oke, penyebab. Oke. Nah, di situ udah dijelaskan tugas pemerintah apa, tugasnya pemberi layanan apa, tugasnya masyarakat. Baik, Pak, berbicara tentang Ebola ini Ebola sebenarnya sudah teridentifikasi sejak tahun 1976 sebenarnya, Pak. Iya. Itu sudah sangat lama. Kemudian, Iya. apakah memang upaya penciptaan, janganlah vaksinnya, artinya obat yang kemudian bisa mengobati virus Oleh tersebut? sebab itu saya katakan ini virus. Oke. Sampai detik ini kan yang betul-betul ya bisa bahwa belum ketemu. Bukan nggak mungkin tahun depan bisa ketemu atau 10 tahun lagi baru ketemu, kita juga belum tahu. Penyebabnya kemudian ada virus-virus seperti ini dari mana sih Pak asalnya? Ada virus Ebola Kalau yang virus ini mah dari virus-virus mana-mana ya. mematikan. Nah, kita nggak tahu juga itu apakah itu ada senjata biologis atau tidak, kita juga nggak tahu ya. Bisa aja ya. Soalnya saya pernah belajar di luar negeri juga ya. Cara menghancurkan negara bukan ada perang dar-der-dor, bisa ekonomi, pendidikan, kesehatan. Oke. Ya. Nah itu kita juga harus waspada juga. Apakah ini sengaja dibuat atau tidak, kita juga nggak tahu ya. Nah itu harus pembuktian lain. Karena ada isu-isu juga penyakit tertentu bisa digunakan untuk senjata biologis. Betul, untuk kepentingan politik gitu Iya, ya Pak ya? bisa. Baik. Nah saya belum berani statement itu apakah ini termasuk itu, saya juga nggak tahu. Oke. Nah, karena biasanya kalau udah heboh, ya, nanti tiba-tiba ada obat ini dan masyarakat suruh beli itu, negara suruh beli. Nah, kita juga harus waspada juga. Betul, Nah, betul. Tapi saya tidak bisa sekali. menuduh, ada dugaan lah gitu. Oke, baik Ya. Pak Marius, kita masih akan berbincang di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.